Gak belajar dari kesalahan dulu. Lihat bagaimana striker Thailand ini awalnya sombong dengan selebrasi goyang itik El Patop. Langsung terdiam dan di comeback Indonesia di laga semalam. Yotsakon Burapha, saya terlalu sombong dengan selebrasi itu, dan akhirnya gagal penalti. Tak terima merasa dirugikan. Pelatih Thailand ini sebut tendangan penalti pertama pemainnya harusnya disahkan gol karena sudah melewati garis. Tawacai Damrong, itu sudah gol, dan kami dicurangi. Kalah dari Indonesia. Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia tidak layak ke final dengan gaya main begitu. Madam Pang, seharusnya kami yang di sana. Indonesia akhirnya kembali melaju ke babak final Piala AFF U23. Usai prestasi musim 2023 lalu, Indonesia juga berhasil tembus sampai babak final. Ya, di laga semalam, Indonesia berhasil comeback dramatis dari negeri Gajah Putih Thailand melalui babak adu penalti. Di babak pertama, laga itu berlangsung ketat dan penuh dengan kehati-hatian kedua tim dalam menerapkan strategi. Indonesia di babak pertama bermain sabar dalam membuka rapatnya barisan pertahanan timnas Thailand. Hal ini memang berbeda dengan Thailand yang kita kenal sebelum-sebelumnya, yang biasanya bermain dominan dan menguasai jalannya pertandingan, tapi kali ini malah ditekan Indonesia. Yaps, Indonesia berhasil menguasai setidaknya hampir 80% ball possession, tapi sayang memang hal itu terjadi di lini belakang pertahanan sendiri. Para pemain belakang Indonesia sulit untuk melakukan penetrasi ke depan, dan dirasa kurang berani. Malah Kakang selalu back pass ke kiper Ardiansyah, begitu bola mulai mengalir ke arahnya. Entah sudah berapa kali semalam back pass yang dilakukan oleh pemain belakang kita, hal itu kadang terlihat memang menghilangkan momentum untuk melakukan serangan. Walaupun memang hal itu gak salah, tapi kita yang nonton emang agak boring di babak pertama, apalagi Thailand juga mainnya hati-hati banget. Skor kacamata menutup babak pertama, dan Indonesia langsung berbenah di babak kedua. Di babak kedua, permainan nampak memang sama saja, dengan dominasi Indonesia di ball possession. Namun inilah Thailand, mereka berhasil menghukum Indonesia melalui serangan balik cepat. Yaps, ada salah satu pemain Indonesia yang hilang bola di tengah. Entah itu Dion atau siapa, yang jelas pemain kita satu ini memang kurang fokus semalam mainnya dan sering salah passing. Hal itu membuat Thailand berhasil membobol gawang Indonesia yang dikawal Muhammad Ardiansyah. Ya, dia adalah striker predator timnas Thailand yang bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Indonesia selama 2 tahun belakangan. Yotsakon Burapha atau biasa dikenal dengan Fajar Esadeboy berhasil membuat supporter Indonesia terdiam di menit 60. Usai sontekannya berhasil mengelabuhi Ardiansyah. Beliau pun langsung melakukan selebrasi yang dulu mirip dilakukan saat SEA Games lawan Indonesia. Tarian khas itik dengan gaya El Patop membuat kita semalam memang memanas. Udahlah main di kandang sendiri, ya kalikan kalah, gitu perasaan kita semua semalam. Namun akhirnya nasib langsung berubah dan berganti 180 derajat. Yotsakon Burapha yang jadi pencetak gol Thailand ternyata gagal mengeksekusi penalti ke-7 dari Thailand di babak adu penalti, dan Ardiansyah menjadi pahlawan dengan berhasil menepis tendangan beliau. Hal itu juga yang membuat Indonesia berhasil unggul dan lolos ke final, dan langsung menyisahkan kekesalan dan kecewa luar biasa bagi Yotsakon Burapha. Dirinya menyebut, kalau terlalu sombong dan jumawa melakukan selebrasi goyang itik El Patop, dan langsung meminta maaf kepada supporter Thailand. Dirinya bahkan banyak diserang warga Thailand sendiri, dan juga supporter Indonesia yang akhirnya mengejek selebrasinya semalam. Saya meminta maaf karena gagal melakukan penalti dengan baik. Selamat untuk Indonesia yang sudah berhasil lolos ke final. Saya terima ini dengan baik, ucap Yotsakon Burapha. Terkait selebrasi itu, memang itu adalah tarian yang saya sukai dan sudah sejak lama saya lakukan. Jika ada supporter Indonesia yang tidak terima semalam, saya meminta maaf untuk hal itu, tutupnya. Tak terima merasa dirugikan. Pelatih Thailand ini sebut tendangan penalti pertama pemainnya harusnya disahkan gol karena sudah melewati garis. Tawacai Damrong, itu sudah gol, dan kami dicurangi. Walaupun sudah sah kalah semalam, nampaknya Thailand tidak terima begitu saja dan coba melakukan protes. Yaps, kali ini Thailand menyoroti tendangan penalti pertama kapten mereka yang dianggap sudah lewat garis atau gol.
Tapi wasit malah melihat itu tidak gol. Hal itu menurut pelatih Thailand berpengaruh bagi tendangan penalti berikutnya, yang secara otomatis tentu membuat beban psikologis jadi berat. Tawachai Damrong menyebut, kalau banyak kejanggalan dari sang pengadil lapangan asal Arab Saudi kali ini, karena beberapa momen yang menurutnya harusnya jadi pelanggaran, malah selalu game on dan wasit melanjutkan pertandingan. Hal itu menurutnya membuat para pemainnya kadang hilang fokus dan menjadi tidak konsentrasi saat meredam serangan Indonesia. Anda harus lihat bagaimana bola itu sudah melewati garis di penalti pertama. Tapi kenapa dia wasit tidak melihat itu? Tentu itu kerugian bagi kami, ucap Tawachai Damrong. Indonesia tidak bisa membongkar pertahanan kami yang solid. Mereka hanya bisa cetak gol dari bola mati dan set piece. Itu buruk jika Anda bermain di final, tutupnya. Kalah dari Indonesia. Presiden sepak bola Thailand sebut Indonesia tidak layak ke final dengan gaya main begitu. Madam Pang, seharusnya kami yang di sana. Ketua atau Presiden Federasi Sepak Bola Thailand nampaknya mulai buka suara untuk kekalahan timnya semalam. Walaupun memang awalnya dia berharap bisa membalaskan dendam mereka yang kalah saat semifinal AFF U23 lalu di Thailand. Tapi nyatanya mereka kembali keok dari Indonesia. Madam Pang menyebut, tidak ada yang istimewa dari permainan Indonesia semalam, karena hanya menguasai bola di area pertahanan sendiri, back pass ke kiper, dan gitu aja terus sampai muter-muter. Hal itu juga membuatnya merasa, kalau Indonesia tidak layak di final, dan seharusnya Thailand yang berada di sana. Anda bisa lihat permainan mereka yang sangat membosankan, lemparan ke dalam jauh mulu dan back pass ke kiper. Kalau Anda gak niat main bola, karungin aja bolanya lalu bawa pulang, ucap Madam Pang. Ya seharusnya Thailand yang berada di final apapun itu. Saya rasa hanya Thailand lawan yang sepadan untuk Vietnam saat ini, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.